안녕하세요 여러분, 저는 케라입니다. Kembali lagi di Pantengin Sarangheyo. Oke, kembali lagi di Pantengin TV. Sekarang aku sudah bersama sahabat Opa Ajusi, bukan ya? Ajusi bukan. Opa, ya kan? Enggak, dia bukan orang Korea, orang Indonesia asli, tapi yang udah lama stay di Korea nih. Kita ketemu juga di Korea waktu itu. Ada Kevin Hermanto. Halo. Welcome to Pantengin TV, Pantengin Sarangheyo. 초대해줘서 감사합니다. Oh, kan? Ngerti nggak? Subtitle di bawah. Thank you udah ngundang. Thank you juga udah datang. Aku waktu itu juga sempat ke channelnya dia juga untuk interview dan sekarang gantian ya. Gantian ya, yoi. Gantian. Oke, nih aku mau kupas tuntas tentang per-K-popan, per-Koreaan lah ya, yang tentunya selalu fenomenal lah di Indonesia khususnya ya. Aku sih ngerasanya fans K-pop di Indonesia tuh besar banget. Bener nggak, Vin? Aku sampai bisa ngomong itu udah jadi kayak agama mereka sendiri. Waduh. Panutan mereka banget gitu loh. Istilahnya hardcore, garis keras. Ya, garis keras, fanatik gitu. lah ya. Fanatik kayak gitu fanatik. loh. Tapi menurut kamu in the good way atau negatif sih sebenarnya? In the good way. In the good way. Kenapa tuh? Nah, semua artis K-pop fans base-nya terutama di Indonesia itu mereka selalu ngelakuin hal yang positif. Nah, itu dia yang aku tuh seneng. Iya, ya dibanding kayak mau ngobat-ngobatan ngapain gitu loh. Iya, betul. Jadi mereka adalah contoh yang baik. Betul banget. Dan juga memang kayak yang aku amaze-nya banget tuh adalah kayak ngadain charity. Itu tuh kayak wah, bisa loh, kayak positif banget ya. Misalnya lagi ada bencana apa tuh kayak aku misalnya EXO-L nih, EXO-L tiba-tiba bikin charity terus kayak terkumpul loh gitu. Bener-bener si sultan dari si fandom itu, di fandom itu kan ada sultan nih yang bener-bener yang suka spendernya gitu. Betul. Dan bener-bener tuh kayak spending money-nya tuh banyak untuk charity tuh, Masya Allah banget sih. Mereka solid Banget. Mereka solid. Dan mensupport artisnya juga luar biasa ya. Bener-bener karirnya tuh bener-bener kayaknya kita sebagai entertainer tanpa adanya fans tuh nothing gak sih? Betul, jadi juga kayak artis K-pop-nya itu mereka juga welcome banget gitu loh. Kayak aku kasih salah satu contoh ya, Lee Min Ho nih. Lee Min Ho tuh aku baru tahu pada saat dia birthday, itu hadiah gift paling banyak itu dari Indonesia loh. Wah. Dari Minos Indonesia loh. Itu kok nyampe ya ke sana tuh gimana? Sampai karena lewat mana tuh biasanya? Balik lagi kan mereka pasti ada manajer yang ngurusin soal ini kan. Iya. Kalau dilihat waktu itu banyak banget tuh bingkisan semua gift dia tuh rata-rata dari tulisannya, Indonesia. Assalamualaikum Opa gitu enggak? Iya. Opa selamat ulang tahun ya dari Indonesia gitu. Iya. Wah, keren banget. Tapi itu emang kealamin sama aku sendiri di saat aku nonton fancon atau konser di luar. Itu kayak kan aku biasanya beli nih kayak 1 atau 2, misalnya aku punya kayak ekstra tiket tuh yang aku jual tuh kayak lama gitu kejualnya. Kalau yang aku punya ekstra tiket tuh untuk konser di luar negeri gitu. Kalau di Indonesia kayak bener-bener kayak kak masih ada nggak tiketnya, kak langsung rame di Twitter di mana-mana tuh. Hitungan rame. menit loh. Iya bener. Hitungan menit. Dan kita tuh kayak banyak juga makanya orang-orang yang nge-beat harganya jadi tinggi tuh karena memang mau berapa aja as long as kayak emang seatnya bagus di depan atau gimana tuh kayak mereka mau spending money yang begitu besar gitu. Iya betul sekali. Iya kan. Dan aku juga dengar katanya Kevin ini kan kayak kesibukan hari-harinya tuh kayak selain daripada masih ngonten gak sih kamu? Kebetulan ya gara-gara sibuk bidding artis Korea nih. Jadi udah lumayan berkurang lah untuk konten. Iya, yang aku tahu nih sekarang Kevin sibuknya adalah mengundang artis-artis Korea. Iya. Wah, itu gimana? Ceritain dong kayak kenapa tiba-tiba terjun ke situ? Apakah mungkin karena koneksinya juga nih bagus nih Kevin di Koreanya, kan pernah masih lah bisa dibilang sebagai entertainer juga kan gitu di Korea, juga masih aktif nih karena kemarin ini juga ada syuting di Korea kan yang tahun kemarin kan. Baru-baru lah sama station sana, keren banget. Kita bisa bilang masih newly lah. Nah, ceritain dong gimana tuh awalnya bisa menjadi tiba-tiba mendatangkan artis Korea, dan prosesnya nih dari mendatangkan artis Korea itu gimana, kesulitannya, suka dukanya? Ini cerita awal pada saat aku terjun ke dunia entertainment ya. Sebenarnya aku tuh dulu sudah di dunia entertainment sebelum aku ke Korea, tapi boy group. Ya dulu sempat jadi boy group sih.
Cuman ya setelah itu aku berhenti kan, dan berhenti aku ke Korea. Tujuan aku ke Korea itu sebenarnya kemarin tuh pengen belajar bahasa, terus kuliah. Aku kuliah jurusan aku tuh computer science. Wah. Ya which is Lumayan agak ya dalam ya, dalam ya. sekali ya. Dalam otak. Iya, dalam maksudnya otak. kayak. Terus semuanya bahasa Korea lagi. Gimana? Wah. Oh, bahasa Korea? Bahasa Korea semua. Karena soalnya ada juga yang kayak science atau apa tuh kayak internasional, dia English kan. Iya, Kalau tapi ini Korea enggak, ya? Korea semua. Karena aku masuk ke jurusan yang dimana bener-bener Untuk orang lokal Korea semua, kayaknya, lokal apa semua itu. kan. Semester 1, semester 2 ya jeblos lah nilainya. Cuman dari situ ya belajar, akhirnya aku tuh udah pengen kayak, ayo udahlah aku pengen kerja kantoran aja gitu loh. Pengen kerja kantor yang di Korea, yang perusahaan-perusahaan gede banyak kan. Udah pada saat di 2017, di saat itu aku tuh masuk ke acara variety show terbagus ratingnya di saat itu. Apa tuh? Aku diundang datang. Apa tuh? Abnormal Summit namanya. Di Korea nih? Di Korea, JTBC kan yang bikin. Itu semuanya orang foreigner duduk di satu meja. Oke, aku tahu deh. Iya. Iya. Dan kita tuh ngobrol, kita tuh berdebat, tapi dalam bahasa Korea. Nah itu yang buat jadi ratingnya tinggi. Orang luar datang, tapi kita berdebat dengan bahasa Korea. Tapi bisa bahasa Korea Iya. gitu kan, keren-keren ya. Nah setelah aku masuk ke acara situ, nah mulai nih banyak tawaran nih dari manajemen yang mau ngerekrut kan gitu kan. Sampai akhirnya aku mutusin masuk ke salah satu manajemen. Nah waktu aku masuk ke salah satu manajemen itu, manajemen tuh nawarin gini loh, lu mau nggak sih kerja di SBS? Wow. Dia bilang gitu kan. SBS loh guys. Iya, terus aku tuh kayak coba dulu deh, karena dari awal yang aku tuh sudah nggak mau lagi masuk ke dunia entertainment, ya udahlah kita coba aja. Akhirnya meeting sama SBS. Ini SBS tuh nawarinnya untuk di belakang layar atau di depan layar nih? Di belakang dan depan di saat itu. Jadi kebetulan saat itu SBS tuh ada program untuk Indonesia. Dan aku di-hire sebagai creative director kan di saat Wah, itu keren kan. banget. Jadi bener-bener timnya itu semuanya orang Korea. Yang untuk urusan dengan bahasa Indonesia semuanya aku kan. Bahasa Indonesia, kreatifnya gimana, terus sama mereka syutingnya juga di kantor SBS. Setahun itu berlalu. Nah, setelah itu ya udah aku nyemplung akhirnya di dunia entertainment. Mulailah kita ngadain co-production antara Indonesia Korea. Nah, selama co-production itu pandemi kan, bingung nih nggak bisa ngelakuin apa-apa. Akhirnya muncullah ide, gimana ya kalau misalnya aku bawa artis Korea ke sini. Itu berarti pas pandemi kamu udah di sini dong? Bolak-balik masih. Bolak-balik ya? Nah, pada saat awal pandemi dimulai, itu aku sempat di Indonesia, nggak bisa balik Korea kan. Oh iya. Nah, aku pakai visa artis ke hold nih. Ya Korea tau lah, mereka tutup pintu kan. Nah, waktu itu co-production kita mulai itu di 2020 bulan 10. Nah, itu aku ke situ, ke Korea tuh. Aku karantina 14 hari kan. Nah, setelah itu aku di Korea terus gitu loh. Yang awal ya? Acara yang awal ya? Acara yang awal ya kan. Nah, setelah itu kita ada co-production kedua juga, yaitu di tahun 2021 gitu loh. Nah, setelah itu kan aku tuh mikir kayak apa sih yang bisa dilakuin gitu loh. Betul. Bukan cuman sekedar ini, kayak aku ngelihat hype orang Indonesia terutama terhadap K-pop tuh sangat antusias kan. Makin naik malah. Nah, kenapa nggak aku pakai loh? Betul. Kenapa nggak aku manfaatin? Kenapa nggak aku pakai? Akhirnya aku muncul ide. Gimana ya kalau misalnya aku bawa artis Korea? Di saat itulah aku cari-cari tahu. Ya dengan link yang ada ya, link dari SBS lah, link dari ini segala macam, tanya-tanya segala macam. Akhirnya aku tahun lalu aku udah datengin. Karena Kevin ini juga dia tinggal lama di Korea, berapa tahun ya? 11 lah. 11 tahun berarti dari tahun Kita bisa hitung itu dari tahun 2011 sampai 2022. Nah, suka dukanya nih untuk kayak ngundang artis, apalagi artis Korea, karena saya juga cukup ngalamin ya Bunda ya, dan itu lumayan ya gitu. Itu apa suka dukanya? Prosesnya, kita ngomong proses dulu ya. Iya. Jadi prosesnya ya aku kontak mereka ya, aku email lah atau kita teleponan kan lewat Kakao Talk kan, ngobrol, pasti ada bidding-biddingan nih. Soalnya bukan cuma aku doang, duit siapa yang tertinggi? Oh, kamu jadi nggak sendiri nih atau gimana? Contoh, kalau hoki dapat sendiri. Ya kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Kayak XO yang back to back kemarin tuh, ya kan? Itu bukan cuma aku doang yang bidding. Oh, mesti kayak promotornya bidding? Iya. Itu banyak. Nggak tiba-tiba kayak satu promotor nih kayak gue keidean langsung cuk ke manajemennya dan nawarin. Enggak. Oh, enggak. Emang berarti dari pihak sananya yang udah kayak announce kayaknya gue mau tanggal segini,
mau ada di Jakarta juga mau ada Asia Tour misalnya gitu. Nah itu dia mulai nyari-nyari tuh. Oh jadi mereka juga nyari ya? Mereka juga nyari, bukan kita doang. Ini berarti khusus untuk kayak konser? Ya, untuk konser, kayak solo konser ya. Fan meeting, beda lagi sama brand ya? Beda lagi sama brand. Nah kalau misalnya kita dapat situasi yang kayak gitu ya kita berhadapan dengan promotor lain nih, yang juga kan mau dapetin artis kan. Ya duit siapa yang paling kenceng lah intinya di saat itu. Kecuali kalau misalnya artis tersebut itu lagi nggak ada schedule apa-apa, kita mau dia datang. Nah itu tetap aja masalah schedule. Gimana baiknya? Kita udah dapat nih schedule dia, ya udah dia bisa datang nih di tanggal segini misalnya udah kita tentuin kan, pasti ada payment. Kalau artis tier 1 rata-rata mereka minta 100%. 100%, maksudnya di awal? Payment ya. Di awal? Di awal. Jadi bukan pas baru beres tuh? Iya, di awal. Biasanya kemarin kan di term gitu kan? Kayak 50-50 atau ada 3 tipe. Terkadang mereka minta 50-50, terkadang mereka minta 70-30, terkadang mereka minta 100. Kalau yang tier 1, semuanya hampir rata-rata mereka minta 100 baru kita bisa announce ticket sales. Tier 1 tuh maksudnya yang kayak XO, NCT, yang kelasnya ya? Kelasnya gitu loh, tier 1. Berarti yang kayak Big 3 management? Big 4 lah kita bisa bilang. Big 4. Big 4 manajemen itu semuanya rata-rata minta 100. Tapi terkadang kita bisa dapat 50-50, kalau enggak 70-30 gitu. Dan kebanyakan kalau kita kerjasama dengan Big 4 ini, yaitu SM, YG, Hype, sama JYP, itu kebanyakan dari mereka pasti akan minta bagi hasil. Jadi bukan semerta-merta mereka datang promotor makan sendiri. No. Itu ada bagi hasil buat mereka. Karena Big 4 ini semuanya tuh ada under company. Sebagai salah satu contohnya kalau di SM kan kita itu ada Dreammaker. Ya Dreammaker itu yang ngatur semuanya. Di SM? Di SM. Maksudnya berarti Dreammaker tuh company-nya? Company undernya SM. Dreammaker. Jadi semua pengaturan konser-konser di luar untuk artisnya itu lewat Dreammaker. Kayak gitu loh. Jadi kebanyakan dari mereka artisnya dibawa ke Indonesia, mereka juga mau ambil untung dong. Jadi makanya terjadilah karena tahu untungnya luar biasa ya. Yeah. Luar biasa. Suka dukanya ya ribet banget loh artis Korea itu. Artisnya atau manajemennya? Artis dan manajemennya. Pengalaman yang aku dapat ya. Dari hotel nih, mau pergi ke venue. Mereka buka pintu kamar hotel itu, kita sudah harus hitung pakai stopwatch. Hah? Jadi ada reka adegan. Demi apa? Swear ada reka adegan. Jadi waktu itu sebelum artis datang kan manajemennya datang dulu nih. Kamar yang mana katanya? Yang ini. Ya udah, stopwatch mana dari handphone kan. Ini jalurnya sampai ke nanti naik mobil kemana? Tunjukin ya udah kita pakai stopwatch. Kurang lebih 11 menit ya itu. Mobil. Baru tahu loh. Mobil itu dari pihak hotel pun nggak boleh kita parkir lama-lama. Jadi waktunya tuh benar-benar harus ditepatin. Contoh 11 menit kan, berarti seenggaknya 5 menit sebelumnya mobil udah standby. Standby, udah dan mereka tuh harus dengan sesuai nama yang sudah dikasih. Nama apanya nih? Contoh, mobil nomor ada 5 mobil nih. Nomor 1 sama 2 nih mobil manajemen yang naik kan. Nah, sisanya mobil artis kan. Nah, berarti yang turun dulu manajemennya. Nah, terus mobil artis ada 3 nih. Mobil yang pertama yang naik si A, B sama C. Yang mereka dulu nanti, kayak gitu. Bener-bener terorganize banget sebenarnya. Terorganize. Tapi jadi kitanya jadi ribet ya. Iya. Ridersnya juga. Kayak makanannya gitu ada request. Makanan ada request. Mereka pasti mau makanan Korea. Oh nggak Indonesia. Mereka nggak mau nyoba nih Indonesia atau ada sometimes snack. Sometimes. Tapi mereka mau ambil aman. Karena aku paham sih kenapa mereka seperti itu. Kayak aku juga kalau ke negara orang, terkadang kita nggak cocok dengan makanannya kan. Nggak mungkin lah nanti mereka konser mereka sakit perut. Iya betul. Mendingan ya kan? yang aman-aman aja. Mendingan yang aman-aman dari restoran Korea mereka bisa makan, konsernya aman, tenang. Nah setelahnya baru mereka coba. Setelah udah beres. Ya pasti. Penasaran lu sama sate ayam gitu. Pesanin dong. Pesanin kita. Sate ayam mereka makan. Nasi goreng lah, apalah itulah kayak gitu. Kalau sebelumnya mereka nggak akan mau. Oke. Terus yang aku tahu juga nih ya, kayak let's say EXO nih misalnya. Kayak EXO sih kemarin aja pas di Malaysia nih. Itu aku kan ada ngobrol sama salah satu staffnya lah ya. Yang aku tahu gitu. Mereka itu juga ada kayak tour leader atau apa ya, maksudnya kayak ada tour juga gitu, jadi kayak mereka tuh kayak kerja sambil liburan juga, karena kayak
Sehun sama Chanyeol itu mereka suka main golf. Jadi pas break tuh mereka benar-benar yang kayak dianterin sama si guide-nya itu untuk kayak ke tempat golf yang bagus dan segala macam. Adakah juga yang request kayak gitu? Yes, itu namanya free time. Itu tertera di dalam riders. Jadi di dalam riders itu tertulis free time. Jadi kayak dulu yang pernah aku bawa itu Pentagon, inget banget aku. Free time ya mereka mau jalan-jalan di mall. Oh iya? Iya. Nah, mallnya nggak dikosongin kan? Mallnya nggak dikosongin. Tiba-tiba mallnya dikosongin gitu. Ya jadi istilahnya kayak gimana ya, mereka ke mall kemarin, ya kita jagain aja lah dari belakang, liatin dia. Dia kayak belanja, dia lihat, keliling, kayak gitu loh. Tapi kebanyakan pada pengen ke mall sih ya kayaknya. Atau Banyak enggak juga? Ada juga yang mereka pengen coba Makanan. spa. Kayak gitu. Mau coba pijat tradisional Indonesia gimana sih gitu. Ada juga yang coba itu. Terus ada yang mau lebih ke kulineran. Waktu itu ada juga mau request ke Kota Tua. Oh iya? Iya. Foto-foto gitu ya? Cuman aku waktu itu kayak lagi rame banget kan di situ. Kita security juga nggak banyak di saat itu. Ngobrol lagi lah manajernya. Jangan deh. Nanti yang ribet kita tahu. Iya betul. Oh ya juga lah, jangan ambil resiko. Jadi makanya kita waktu itu nggak ke situ. Ya udah mereka muter-muter di mall aja. Iya, tapi biasanya nih yang aku tahu kan maksudnya kayak nggak semua orang maksudnya K-popers kan. Jadi kayak kebanyakan nih yang kamu bawa untuk jalan-jalan, apakah sampai riweuh nggak sih ngatur fans-fansnya gitu? Jadi aku tuh di SBS itu, kalau misalnya SBS baru selesai drama ya, mereka tuh kayak apa sih press conference. Press conference-nya tuh di SBS, di gedung SBS. Itu kan wartawan, media semua. Kayak udah pada tahu, semua pada kumpul. Kan. Di depannya tuh udah para fans. Fans udah pada nunggu antri tuh di depan. Oh, banyak gitu. Jadi kayak kita juga waktu itu sebagai security tuh susah handle mereka gitu. Mereka nge-push kayak gitu, pengen deket-deket. Ya kita yang gini-gini doang kan. Gitu. Sama yang terjadi kayak di Indonesia juga gitu. Kayak tiba-tiba kita nggak pernah spill nama hotel. Tahu-tahu aja. Tiba-tiba udah ada di lobby lagi. Lobby rame banget gitu. Oh, demi apa? Iya, aku lihat. Ya kita mengusir mereka nggak boleh. Ya. Secara hotelnya juga punya umum. Hotelnya punya umum. Kita udah emang sediain jalur khusus. Cuman mereka tahu kalau artis itu di hotel itu. Tapi kita ngebuk satu lantai sih. Jadi ada satu kamar itu yang VIP, yang khusus. Jadi makanan, tempat ngumpul, tempat mereka mau ngeprint, tempat tempat apapun kita sediain VIP room namanya. Nah artis-artis misalnya pengen nyari snack semuanya ada di VIP. Mereka tinggal jalan-jalan aja di lantai lorong, itu. Di lantai itu. Berarti breakfast juga di situ ya? Mereka nggak ke bawah? Breakfast mereka nggak ke bawah. Mereka breakfastnya diantar ke kamar. Atas, ke kamar. Mereka mana mungkin breakfast di bawah. Orang pada wah gitu semua kan, kayak gitu loh. Kemarin juga kan aku standby terus di hotel kan. Kayak emang aku juga stay di kamar yang satu lantai dengan mereka. Ya karena mereka kalau mau nyari aku yang ketok aja, Vin, gitu loh. Butuh asisten? Kamu butuh asisten? Boleh. Iya kayak mereka, Vin, apa bro? Gue pengen makan ini nih. Siapa nih yang ngomong? Artisnya. Bahasanya Korea dong. Bahasa Korea. Gimana tuh? Iya. Vin, 이거 먹고 싶은데. 이거 어떻게 주문해? Maksudnya gue pengen makan nih, tapi gimana ordernya? Ya udah, lu mau makan apa gitu? Ini pernah kemarin mereka tuh pengen beli minuman bintang. Bukan di hotel banyak kopi. Di hotel? Kopi yang mereknya bintang. Oh, oke. Ya itu, yang gambar mermaid. Kita nggak usah sebut merek lah. Gitu terus kan. Pada saat sebelum acara kan, emang kita nggak sediain dari situ. Cuman itu mereka pengen kayak udah manajernya kasih duit nih, ya kan. Banyak banget mereka beli. Jadi waktu tuh cafe shop itu close sementara gara-gara aku order itu. Karena habis, enggak? Mereka ordernya banyak banget kemarin itu. Karena mereka harus minum itu kan. Kayak gitu. Ya mereka delivery aja. Ya kita sama-sama makan nasi lah, pasti mereka butuh yang kayak gitulah, makanan minuman yang seperti itu. I see. Nah terus kalau dari artis-artis yang udah kamu handle semuanya nih, kayak yang paling berkesan yang kayaknya, gue jadi kayak nyambung banget nih sama dia, kayak bestie, dia baik banget gitu loh. Ada nggak? Siapa? Boleh nih sebutin, nggak masalah. Terkadang ada ya boyband yang mereka tuh mengeksklusifkan diri. Ada yang mereka tuh sangat friendly gitu loh. Yang sejauh ini aku bawa ya, kalau yang di Korea sih banyak sih di Korea yang friendly, kayak ini Oh My Girl, Oh My Girl, Momoland. Waduh itu mereka friendly semua itu. Kayak aku kayak
waktu itu saat sama mereka tuh kayak lu Aku bukan lihat artis deh kayak gitu loh. Aku lihat foto kamu sama Nancy kan. Sama Nancy. Sama Nancy. Nancy juga waktu itu, waduh, cantik banget lagi. Cantik banget. Wah itu dia friendly banget. Friendly banget. Dia kayak anggap aku tuh kayak, yaudah kita cingku teman. Oh iya, gitu. wah. Iya. Terus Oke banget. Oh My Girl juga kayak kita main waktu itu main di Everland kan, seru-seruan. Yang which is mereka sangat, ya mereka juga manusia lah ya, kayak gitu loh. Kayak kemarin tuh kayak nggak ada eksklusifnya. Berarti mereka tuh ya nganggap kita teman kerja bareng tuh sebagai teman semuanya gitu loh. Nah mereka tuh juga kayak konser nih misalnya ya, di belakang panggung itu tuh bukan yang kayak orang berpikir kayak oh mereka tuh pasti seringan di dalam dressing room kayak artis banget gitu ya. Oh enggak, berbaur dulu, seru-seruan, bercanda gitu. Aku lagi duduk di situ lagi baca schedule, datang, "Woi, lagi ngapain?" gitu. Oh iya? Iya, lagi ngapain? "Oh, lagi lihat nih, kapan giliran kita?" Gini, "Ah, masih lama, udah gue mau tidur dulu." Kan kita sediain mereka kasur kan, tidur dulu mereka. Kayak gitu. Sih, wah seru banget. Aku pernah lihat juga kamu sama The Boys. Sama The Boys juga. Ngedance lagi dia. Ngedance lagi. Ngedance. Dan itu mereka kayak kalau ada tour ke luar negeri gitu, biasanya rombongan banget gak sih? Oh, sampai rombongan. kayak RT RW kayak sampai Mereka, berapa banyak tuh biasanya? Kalau misalnya kayak ukuran boy band itu mereka cukup satu, dua kan. Security 2. Security harus security Korea nih. Security 2. Hair makeupnya satu tim biasanya. Iya, hair makeup itu mereka bisa 4 orang datang. Ya 7 lah kurang lebih. 7 sampai 8 orang mereka datangnya. Entourage mereka. Ini belum termasuk artisnya. Dan apalagi kalau yang grup yang banyak berarti Ya, satu-satu. Ya kalau kayak The Boys kan banyak banget kan. Berarti itu 7 Ya per orang. ya mungkin mereka bisa total dengan artis mereka bisa 15 atau 20 orang yang datang. 15-20 orang yang datang. Yes. Dan itu kayak keribetan apa lagi sih? Mungkin dari syarat-syaratnya untuk mengajukan nih kalau mau ajukan project ya, mau projectnya dia konser lah, fan meeting atau mungkin film atau brand, itu apa yang paling ribet sih biasanya yang kayak syaratnya yang kayak Kita harus tunjukin siapa kita dulu. Di Korea tuh ya, mau kita di Indonesia, mau kita punya duit 1 triliun pun nggak bakal dilihat mereka kalau lu nggak ada pengalaman. Tapi menurut aku di Indonesia juga kayak gitu. Iya, artis Korea ya, dia lu siapa sih Vin? Minta dong, lu punya kayak profile, lu pernah ngapain aja sih? Ya aku tunjukin lah kan, dulu udah pernah sama SBS. Ya sebenarnya aku punya privilege sih, yang semenjak aku sama SBS kan. Jadi istilahnya, oh lu udah pernah sama SBS ya? Ya udah, which is safe for everything. Karena emang yang aku kerjain kan semuanya ya profesional kan. Jadi yang terus apa aja nih yang pernah lu bikin konser misalnya gitu. Kayak yang aku mau adain upcoming nanti, ya aku nggak usah sebutin lah. Gitu. Pokoknya Kevin akan mendatangkan banyak nih artis-artis Korea nih. Kapan nih? Masih lama atau enggak nih? Bulan September lah. Bulan September tungguin nih siapa nih? Bulan September lah. September 2023. Beken loh, populer. Itu juga kemarin waktu awal masuk, itu prosesnya lama. Lamanya di kayak ngecek bener nggak sih perusahaan lo? Lu bener nggak sih kerjanya ini, dicek satu-satu sama mereka. Itu background checkingnya lama gitu. Berapa lama biasanya? Kemarin kita background checking 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu background checking. Begitu mereka oke, ya wes. Lancar semuanya. Lancar semuanya. Oh aman. Yaudah lanjut ya. Ya udah mulai lempar kontrak-kontrak kayak gitu. Aku di sisi aku beresin investor. Gitu. Oke. Terus kalau dari pengalaman kamu artis Korea yang request mungkin kayak makanan mungkin yang kayak dapet di mana tuh makanan kayak gitu tuh, pernah nggak yang kayak sulit banget nih kayak yang mereka yang kamu ingat banget yang kayaknya ini kayaknya semua artis suka deh sama makanan ini gitu, kayak kalau gue suguhin ini apa? Oh ya, rendang. Iya. Kok saya malah anaknya nggak rendang. Iya. Oh iya. Rendang loh, mereka suka rendang. Oh, karena gini, suka, yang ini one of the fact ya. Mereka tuh kadang ya aku jemput mereka di bandara nih, ya kan, jemput mereka, kita fast track, kita keluar ya, kita udah sampai di hotel ya, kadang kita chit-chat dulu lah. Ini Vin, gua nih cek di internet, ini rendang nih makanan nomor 1 nih katanya, pengen coba katanya gitu. Tapi setelah konser biar aman. Jadi aku bilang, lu jangan makan ini sekarang, takutnya perut lu nggak cocok. Bukan masalah gua ngerendahin makanan kita, bukan gitu. Karena balik lagi
kita ke negara orang pun, ya Nah. bumbunya kan, kita ke negara orang pun, ya kita juga terkadang bagi mereka enak, tapi bagi perut kita kan beda Betul. ngolahnya, Betul kayak gitu banget. loh. Nah takut dengan buat ngamanin show ya nantilah, kayak gitu loh. Nah setelahnya baru terserah lu mau makan apa aja gitu loh. Biasanya yang biasa dimakan tuh kayak nasi goreng, mie goreng, Mie goreng, sate ayam, sate. rendang. Berarti makanan Padang dong. Mereka suka juga dong. Aku tuh waktu tuh di saat itu sama Gahu tuh seketika jadi bestie. Jadi bestie, oke. Dia bilang, Hyung, pokoknya aku pengen makan enak. Aku nggak peduli sebelum konser katanya. Sama bosnya juga gitu kan. Oh, bawa kita ke makanan enak dong. Nah mereka tuh sengaja datang 1 hari lebih awal. Biasa kan konsernya Sabtu nih ya. Mereka datang hari Kamis. Harusnya kan jauh banget ya? datang hari Jumat kan. Oh. Hari Kamis. Jumatnya keliling makan-makan mereka. Jadi aku bawa ke salah satu restoran Padang yang terkenal yang ada di selatan. Itu mereka tuh kaget kan ditumpuk-tumpuk gitu ya. Hidangan kayak gitu kaget dia. Ini gimana ya makannya? Ini gimana ya? Kayak lucu sih lihat mereka sih. Jangan dibungkus semua. Iya kan itu kan. Karena ada juga nih pengalaman yang orang asing gitu ya. Waktu itu kayak kakek aku sih pernah cerita mama. Kakek aku bawa kayak partner bisnisnya dari Jepang kayak gitu. Terus ya udah pas tiba-tiba lah kita pulang dengan makanan masih banyak, namanya pun makanan Padang masih tersedia di meja. Wah sayang nih, bungkus semua langsung kayak kakek aku mau ngejelasinnya kayak enggak gitu langsung kayak ya udah akhirnya jadi kayak dibungkusin. Iya kayak si Gaho kemarin kan dia nggak paham kan. Jadi sama dia tuh dicicipin satu-satu. Ini cicipin sedikit. Terus aku bilang sama Gaho, "Woi, ini jangan dimakan semua, jangan makan gini. Lu makan kayak gini ini kita bayar." Gitu loh. Oh, bukannya ini kita bayar semua. Enggak. Yang lu nggak sentuh lu nggak bayar. Tapi kalau once lu sentuh lu makan ya kita harus bayar. Oh, cuma bumbunya iya. doang jelek juga. Tapi mereka gila banget, mereka seneng makannya. Seneng ya. Padahal Sabtunya konser. Terus aku doa aja ya semoga nggak terjadi apa-apa. Karena kan itu kan gulai ya. Iya. Kan yang santan semua. Iya. Tahu sendiri ya kalau bagi penyanyi kan yang santan kan Ya, riskan, minyak juga kan. gitu. Terus kalau misalnya dari artis nih ya, dari artis-artis yang kamu undang, yang kamu rasa paling sukses banget nih kayak, wah, gue ngundang ini nih gong banget nih. Siapa? Yang upcoming ini Kan belum tahu, maupun kita udah tahu nih, Iya. maksudnya kayak itu dia populer banget, tapi kayak yang udah-udah belum nih. ada sih, yang udah belum ada sih. Which is secara aku selalu bikinnya kan tipenya festival. Festival. Tapi kali ini aku masukinnya solo. Yang Solo. upcoming September ini. Dan aku berpikir bahwa ini bisa jadi salah satu gong. Ya, harus dong. Iya, harus di dong. upcoming ini gitu loh. Berarti lumayan apa ya, deg-degan ya. Aku ngedengarnya jadi ikut kayak deg-degan juga kan, kayak kita like mempertaruhkan ya tenaga iya, ya pikiran iya, uang iya, ya kan. Maupun sebenarnya K-pop sendiri jadi selling point yang bagus sebenarnya untuk kayak berbisnis gitu kan. Betul, tapi kayak di sini aku ngelakuin apapun, kayak mau bawa undang siapapun, aku tuh pasti harus punya data empiris. Aku punya data empiris. Aku tuh di sini kalau mau ngundang siapa aku nggak berbicara verbal, nggak secara personal seller ya. Kayak, wah ini bagus nih, tapi kita nggak ada data yang nunjukin, oh bener nih ini orang bagus atau enggak. Aku nggak ngomong di situ. Aku semua itu berdasarkan data empiris apa yang terjadi. Yang pertama aku kontakkan sama fanbase terkait itu. Itu bagus, itu penting. Fanbase mereka survei, ya kan ke satu Indonesia. Antusiasnya gimana, terus data empiris yang di negara-negara lain, gimana kesuksesannya si artis ini, ya semuanya lah, terus scaling tiketnya gimana, pantasnya kita jual berapa, semuanya aku by data. Kalau kita bicara soal verbal non data, rugi mampus dong, ya kan? Karena kita nggak bisa ngomong. Kalau untuk masalah untung dan rugi, kehendak Tuhan lah ya, gitu. Tapi kan kita di sini kita bicara soal data, kayak gitu loh. Tapi pernah nggak kayak akhirnya mungkin kayak ngundang artis yang kayak kurang berhasil lah, kurang sukses ternyata? Pernah juga. Dan itu kayak kerugiannya apakah jadi minus kah atau minus kayak itu. minus? Jadi waktu itu juga minus lumayan jauh kita. Ya balik lagi, nggak semuanya kita berpikir oh ini promotor ngadain ini pasti untung nih, belum tentu. Belum tentu. Maupun dia wah artisnya lumayan nih gitu, ada nama, itu nggak menjamin. Nggak menjamin. Makanya balik lagi kita harus dari data. Seenggaknya kita punya pegangan data itu aman. Oh
ya istilahnya kita nggak nelan mentah-mentah omongan orang, tapi kita telan mentah-mentah lewat data kan masih oke. Semuanya kita kan lakuin apapun kan berdasarkan data kan. Betul banget. Kayak gitu. I see. Terus kamu nggak ada kepikiran kayak mengkolaborasikan mungkin artis Indonesia, mungkin saya dengan artis Korea? Aku tuh kemarin sempat beberapa kali ya, pengen collabin artis Indonesia sama Korea. Siapa tuh? Ya nggak perlu sebut lah. Gak apa-apa, sebut aja. Maksudnya bukan sama Koreanya kan ini udah pas juga. Kalau nggak salah katanya pernah kayak ngajak kerja sama Ayu Ting Ting pernah? Iya pernah juga waktu itu sempat, cuman ribet. Maksudnya? Ribet di urusan untuk hak cipta lah. Oh, karena mungkin udah terikat kontrak iya, juga. Terus Ayunya. labelnya mau gimana, terus juga nanti pembagian royalti mau gimana. Ribetnya di situ. Ya, berarti kayak manajemen company-nya sama Iya, company-nya. company sih. Karena Iya, kalau sama artisnya mah sih asik-asik. Aku artisnya kenal sih Ayu, asik banget. Kalau ya. sama artisnya sih ayo aja. Cuman kan mau banget malah dia mau banget dia suka Korea banget iya, anyway. bisnis di belakangnya nih company sama company. Nah, itu ribet. Itu yang akhirnya jadi mengurungkan niat. Ya, By the way, saya nggak ada company nih. Kalau misalnya nextnya mau ada butuh co-translator agak susah ya. Kalau translator kayak agak-agak mungkin kayak host-hostnya mungkin bisa nih. Tapi mudah-mudahan saya nggak pingsan juga nih pas mendampingi ya. Pas tiba-tiba ketemu nih sama misalnya sama EXO ya kan baru annyeonghaseyo. Langsung gitu. Pusing juga ya kan. Oke, pasti setiap promotor ini berharap cuan dong ya kan. Pasti. Tapi pernah nggak sih kayak nemu mungkin kayak yang kayak selain dari ya gagal ya dari minus itu tuh mengantisipasinya tuh gimana? Kita tuh biasanya udah kayak ada plan B karena setiap apa yang kita lakuin pasti ada resiko ya kan? Balik lagi masalah data. Profit and loss kita punya data itu kita sudah buat BEP-nya berapa, kita udah buat pesimisnya berapa, moderate berapa, optimisnya berapa, itu kita udah buat. Jadi udah ada gambaran? Ya udah ada gambaran. Misalkan kita terjadi kerugian seperti ini, di bawah BEP dong berarti. BEP itu kan di bawahnya pesimis. Sedangkan kalau gagal kan di bawah BEP. Ya wes, kita akan balikin lagi keuntungannya di next show. Berarti harus cari mungkin target selling point-nya yang lebih menjual mungkin? Ya, itu kan jadi pembelajaran. Secara datanya lebih kayak menguntungkan? Yes, itu kita namanya belajar dari apa yang sudah terjadi kan. Oh, kalau kita kayak gini, wah kemarin kita nggak untung ya. Gimana ya cara biar kita untung? Searching lagi, kita bicara soal data empiris lagi. Nah, ngundang artis yang benar-benar bisa mendatangkan keuntungan. I see. Ini aku pengen tahu banget nih ya, artis yang paling sulit banget diundang nih. Aduh kayaknya udah ridernya banyak, udah gitu harganya wow gitu. Siapa nih? Ada gak? Pasti banyak sih kayaknya. Ada lah pasti, terutama member BTS ya. Nah, segitu nah. Iya ya. Member BTS yes. Tapi pernah mencoba untuk kayak sampai sekarang pun masih mencoba. Masih mencoba. Sampai sekarang masih mencoba. Kayaknya harga sih ya. Harganya luar kayak, biasa kayaknya. Oke, mereka pernah speak harga ya. Harga segini nih buat si ini misalnya gitu ya. Ya kayak Suga kemarin lah, aku nggak perlu speak lah harganya berapa. Which is dengan apa yang kita effort sama apa yang kita lakuin, sama dengan biaya produksi segala macam kita gabung, untungnya tipis. Kecil banget untungnya. Maksudnya untung promotornya? Untung promotornya. Loh, bukannya yang aku dengar malah kayak wah bisa sampai puluhan M dan kayak makanya mereka bisa ngundang-undang lagi yang lainnya karena cuannya ya kalau emang itu tetap aja kan balik lagi yang kayak tadi pertama aku bilang kita pasti harus berbagi duitnya dengan Big Four ini. Kalau boleh tahu nih emang pembagiannya ini kayak cukup kayak mungkin kayak mendekati 50-50 kah ya, atau mungkin 70-30, 80-20. Oh, berarti 30-nya mereka? Enggak, kita. Hah? Iya. Iya. Kan kita yang riweh. Iya. Tapi mereka yang yes. Itu dia. Iya ya. Kayaknya kurang fair nggak sih guys? Tapi emang begitu faktanya. Itulah faktanya. Tapi apakah semuanya seperti itu atau nggak semuanya kayak nggak gitu? Nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Yang Big Four. Yang Big Four. Yang Big Four yes. Oke. Aku langsung kayak aku langsung memikirkan project. Makanya kemarin waktu dengar harga Suga, aku hitungan sendiri kan. Waduh. Ya udah kalau buat reference oke lah ya.
Jadi lebih kayak buat portfolio aja. Portfolio aja. Tapi Iya kalau kan? dalam segi bisnis, no lah. Iya ya. Iya. Wah, aku jadi penasaran nih, kita kayak harus ngobrol di balik ini nih nanti nih ya. Kayak Suga tuh, wow. Oke, kalau dari artis ya K-pop yang paling mahal ya sekarang itu siapa? Coba di-rate dari 1 sampai 10 diurutin yang kayak mahal banget, yang paling mahal tuh siapa? Yang paling mahal tetap BTS sih. Membernya pun mahal. Rata-rata sih kayak kalau artis aktor ya. Aktor tier 1 itu kebanyakan itu mereka sudah di atas 1 juta USD per tahunnya. Tapi kan hitungannya per tahun. Ya kan? Oh, bukan per project? Bukan. Oh, oke. Itu kan hitungnya dia sebagai brand ambassador. Hitungnya per tahun. Oh, berarti kayak kontrak per tahun ya? Kontrak per gitu. tahun. Istilahnya hitungannya lebih murah dong. Oh iya, Ya betul. kan? Iya Dibanding sih. kalau konser kan sekali doang udah. maupun Gitu. misalnya awalnya lebih murah tapi kayak sekali tapi banyak negara, banyak kota gitu. Ya, Itu kan pastinya mereka nggak paket-paketan dong, pastinya kayak per show kan. Yes. Wow. Itu 1 sampai 10 nih, aku pengen tahu maksudnya kayak nggak usah sampai 10 deh, misalnya kayak tiga teratas deh, BTS, terus siapa lagi yang kedua? Ya BTS, Blackpink, terus NCT, EXO. NCT sekarang lagi naik banget ya kayaknya. NCT juga mahal. NCT mahal, EXO juga mahal. Aku pengen tahu nih kalau boleh di spill ya kan. Tapi katanya tadi nggak boleh di spill, nggak apa-apa. Yang mana sih? Gimana sih? Yang mana sih? Enggak, aku pengen tahu nih, mungkin ya sekalian. Tapi kan udah deal belum? Kamu udah deal belum sama Udah yang deal, September? tapi aku nggak boleh kenal siapa. Nggak boleh katanya guys. Pokoknya nih tunggu aja bulan September ya insya Allah Iya, ya. bulan September. Bulan September nih, siapin nih ya tabungan kalian ya. Aku mungkin announce-nya ya 3 minggu lagi lah. 3 minggu dari sekarang 3 nih. minggu dari sekarang. Tangkringin nih sosmednya Kevin Hermanto nih. Kamu biasanya di sosmed nggak sih kalau update gitu? Ya aku terkadang kalau di sosmed aku kasih kode-kode lah, mau bawa siapa. Nah, toh ya kan. Jadi nggak bisa di-spill, guys. Nggak apa-apa ya. Karena mereka tuh punya peraturan gini loh. Ini yang aku bawa bulan 9 ini juga itu mereka tour. Ini tour ini. Jadi Mereka. sorry bukan mereka. Mereka. Sorry bukan Oh, mereka. bukan mereka. Dia ya. Dia. Ini dia tour. Asia tour itu. Kita harus nunggu headquarternya nih. Yang di Seoul. Begitu dia announce di hari yang sama kita announce. Jadi kayak memang nggak boleh mendahului gitu loh. Kalau dari merekanya juga belum ada kayak pengumuman, ya dari kita nggak bisa Nggak tiba-tiba boleh. nge-spill gitu, kayak harus serentak gitu. Harus ya serentak kan. banget. Yes, Tapi betul. kisi-kisinya dong, apakah dia ajusi kah? Apakah anak muda kah? Hot Opa lah. Opa. Ajusi nggak sih? Enggak, masih Belum ya? Masih hot opa lah. Masih opa. Hot opa ya, hot opa. Idol apa aktor? Actor. Aktor guys. Siapkan kocek kalian nih buat fans. Ini banyak, masalahnya di Indonesia ini fansnya banyak loh. Tier 1 ini. Iya, 1 nih, Tier ya 1 kan? ini. Oke deh, aduh seru banget ya, seru banget ngobrol-ngobrol sama Kevin nih, kayak nggak ada habisnya nih, kayaknya kalau nanti kita habis ini ngobrol nih kayak bakal banyak banget topiknya. Banyak sekali pas. So thank you so much for coming. Thank you, kamsahamnida. Sukses pokoknya buat bisnisnya, buat sebagai promotornya ngedatengin artis-artis yang lebih fenomenal lagi, yang lebih wow lagi. Amin. Ya kan, semoga kedepannya bisa akan lebih banyak lagi kolaborasi antara Korea dan Indonesia ya. Itu Project yang kita pasti. harus jadi ya, amin. Iya, amin. Deal. Project apa? Pokoknya tungguin aja. Ya, tungguin di mana? Nah, kali aja nanti di-spill nih di Pantengin Sarang Heo. Makanya jangan lupa buat kalian subscribe Pantengin TV ya. Pantengin Sarang Heo, tonton terus setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Pantengin TV. Thank you so much for watching. Annyeong. Dadah.